Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali pemirsa Allah TV. Kali ini tentunya dengan tema yang berbeda. Makin bertambahnya tema, makin belajarnya kita, dan insya Allah mendapatkan ilmu, dan insya Allah kita bisa bermanfaat. Gimana kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat, segar, bugar. Wah, semangat dong tentunya ya. Iya. Semangat. Kita mau bahas tentang tobat. Pak Irsal, saya, Pak Budi pastilah punya maksiat kan tentu ya? Ya, Pastilah kita kan pastilah. Tentunya perjalanan hidup ini alhamdulillah Allah bawa kita ke dalam suatu suatu fase di mana kita alhamdulillah sudah mencoba menjalani kehidupan lebih baik lagi dalam hal spiritual. Ya, insya Allah kebentukan ini mungkin salah satu keberuntungan kita yang bisa mengantarkan kita pada keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, Pak Irsal gimana? Apakah ada cerita tentang pertobatan? Ya, saya rasa ya, saya pribadi sebagai seorang muslim ya, jelas saya kan pernah melakukan banyak kesalahan, dan saya punya komitmen dan saya harus melakukan pertobatan demi untuk keselamatan terutama saya sendiri, keluarga saya, anak-anak saya, dan itu harus dilakukan. Ya karena kan nggak mungkin lah saya nggak punya salah, ya kan. Jadi apalagi kalau mau dibilang saya kan basicnya itu kan pelaut ya, lebih banyak maksiat di sana, tapi alhamdulillah saya ada hidayah Allah yang mungkin saya rasakan begitu, saya kembali kepada ke jalan Allah dan saya melakukan tobat. Karena itu wajib buat saya, karena tanpa melakukan pertobatan itu kita nggak akan menemukan makna dari hidup saya. Dan alhamdulillah saya sudah coba, walaupun banyak dari yang saya baca, saya dapat guidance, seharusnya saya melakukan setiap saat. Tobat itu kan cuma 2 rakaat sholat tobat lakukan, karena mungkin setiap hari atau mungkin seminggu kita udah berdosa lagi, tobat lagi dan tobat lagi ya. Iya. Masalahnya dosa itu bukan hanya manusia doang, bukan hanya Allah tapi manusia juga. Gimana Pak Bud? Ya. Tobat itu artinya kan kita melihat daripada perilaku kita sebagai manusia dalam sehari-hariannya itu ada perilaku yang merugikan diri kita sendiri maupun terhadap sahabat-sahabat kita, Orang lain lah ya. Nah dari situlah akhirnya si seseorang tersebut menyadarin bahwa oh ternyata perilaku saya gak bener ini. Baik dilihat dari tidak benarnya daripada di dalam etika sosial bermasyarakat maupun dikaji dari sisi agama. Artinya sadar di situ kan, oh ini perbuatan saya ini tidak benar. Nah disitulah akhirnya dia sadar. Setelah sadar akhirnya dia menyadari kesalahannya itu. Waduh, saya menyesal nih. Saya telah berbuat salah terhadap sahabat saya. Sampai akhirnya sahabat saya itu sudahlah sampai rugi secara materi. Nah dari situ saya sadar, oh saya membuat kesalahan ini, makanya saya akan temuin tuh sahabat saya. Sahabat, maafkan saya. Saya sudah zolim terhadap saudaraku, sehingga saudaraku mengalami kerugian secara materi maupun kerugian ya malu terhadap lingkungan. Saya mohon maaf. Itu artinya saya menyadarin, akhirnya saya
mengucapkan mohon maaf terhadap sahabat saya. Memohon untuk saya dimaafkan. Nah, dari situlah artinya saya melakukan perbuatan yang masuk kategori itu zolim dan imbalannya adalah dosa. Pemahaman saya. Nah, dari itu saya memohon maaf dan perbuatan itu tidak akan saya ulang lagi. Maka saya pernah membaca literatur ini, bahkan beberapa sesi yang lalu ya, kalau tidak salah itu Ustadz kita menyebutkan dosa yang sangat besar itu justru dosa yang dilakukan seseorang terhadap saudara-saudaranya. Bila saudaranya itu tidak memberi ampun, dosa kita itu sampai dibawa ke alam akhirat. Itu dosa yang sangat besar. Beda dengan dosa kita terhadap Allah. Kita bertafakur, sholat, sujud, mohon ampun dan jangan berbuat lagi. Allah maha pengampun. Berbuat lagi aja, tobat lagi, dia masih diampunin lagi. Ya, Berbuat lagi, tobat lagi, diampunin lagi. Terhadap itu dosa terhadap Allah. Iya. Jadi dosa yang sangat berat itu justru dosa saya terhadap sahabat-sahabat saya. Sama. Iya. Kalau kita ingin tobat, apa istilahnya tobat yang sungguh-sungguh itu, tobat nasuha, ya temuin itu sahabat-sahabat kita yang kita jolimin. Nah, masalahnya seandainya Kaget gua. Gua kaget sumpah langsung. Gitu. yang kita mau temui, yang kita akan temui itu tiba-tiba kita nggak bisa menemuinya, dan dengan suatu hal kita nggak tahu, tiba-tiba ntar dia berpulang, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini Ya kan itulah, itu bisa salah sedekah satu, buat salah, dia. ya, Ini- salah satu petunjuk Rasul dan tidak salah ya. Janganlah engkau mendiamkan atau meninggalkan istrimu paling lama 3 hari atau berapa Kemarahan itu? 3 Oh, hari. maksudnya marah. Artinya kan di situ. Bukan istrimu Ya, aja. ya. Ya. Itu Rasul, kalau tidak salah ini ya, Rasul pernah berucap 3 hari seperti kalau itu. kita Makanya kita begitu kita berbuat zolim terhadap sahabat kita, segeralah. Masalahnya kadang kita nggak sadar, bro. Nah itu makanya kita Masalahnya kan kadang kita nggak sadar membuat salah Makanya sama tadi. saudara, sama itu Inilah. kayak gitu kan. kita itu kalau dosa yang kita ketahui sih enak. Nah, yang masalahnya itu dosa yang kita nggak ketahui, ini kita yang begini berdosa apa Mending nggak? kayak gitu ya. Mending nggak tahu. Tapi ada lagi yang parah. Pura-pura nggak tahu. Kan gitu. tadi di sesi sebelumnya kan pernah membahas tentang Usia. tujuan hidup ya, Usia. ya. Nah tadi memang kalau saya boleh mereview sedikit aja, kadang banyak lah, bukan hanya saya aja, banyak contohnya itu orang hidup itu kadang tidak tahu tujuannya untuk apa. Yang penting hidup aja. Iya. Pagi bangun kerja, Makan, waktu apa pulangnya semua. pulang. Ya. Karena nggak menyadarin tujuannya apa. Makanya pada saat kita dulu sekolah diajarin kan mengarang cita-citaku. Makanya kita sudah bisa memahami tentang atau singkatnya memahami tentang siang dan malam lah. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak ayo coba cita-citanya apa, tujuannya apa. Itu salah satu untuk membentuk pribadi itu mempunyai step by step dalam kehidupannya. Kita udah tahu. Nah dari situ makanya kita manusia itu setelah tahu step by stepnya itu akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah itu loh, tentang hal itu agama itu kan mengajarkan itu. Iya, cuman memang tidak terlepas juga kadang keegoisan kita, nafsu serakah kita, atau hasad dan iri dengki kita itu makanya menutupi bahwa kita mengakui bahwa kita punya salah sama orang lain. Itu kan manusiawi. Ya justru itu pertobatan yang di situ bentuknya kita minta maaf sama. Kalau kita zulim pada sesama, Sama mintalah orang. kepada sama sahabat kita. Itu yang utama.
kajian yang saya pernah dapatkan itu dosa yang sangat berat itu justru dosa kepada sesama kita. Iya, betul. Kita yang jolimin sampai kita akhir hayat tidak diampuni. Ya itu nanti sampai di sono. Kalau nggak salah begitu ya, brother. Iya, betul. Iya. Cuman masalahnya nih kita nggak tahu nih apakah bentuk tobatan kita ini diterima sama Allah apa tidak. Kan tobat ini kan dari yang saya pernah, kita ini Jangan kagetin gue lagi. niat kita tahu, kita niat bahwa kita ingin bertobat, artinya niat dari hati yang tulus. Setelah kita niat, kita melaksanakan tobat itu dengan memohon kepada Allah. Setelah itu kita tidak mengulanginya lagi, perbuatan-perbuatan maksiat dosa itu. Nah, itu baru kita terus sesuai dengan mengikuti sesuai perintah Allah, kan begitu. Kalau kita balik lagi, walaupun Allah selalu akan memaafkan kita, tapi kadar keimanan kita bisa kelihatan di situ. Cuma memang susah, Bos. Terus terang saya pernah melakukan suatu dosa yang sangat besar untuk pindah dari satu itu pada kebaikan untuk tobat susah banget memang. Benar-benar susah, maksudnya gini loh. Sebelum kita lakukan itu geloranya, hasratnya begitu besar untuk melakukan hal itu. Tapi setelah kita melakukan, nyeselnya minta ampun, kan begitu kan. Begitu terus diratapi, terus akhirnya udahlah janjilah nggak itu lagi gitu kan. Janjilah nggak begitu lagi gitu. Tapi ada lagi. Begitu lagi. Ada lagi, begitu lagi. Biasanya kalau kayak gitu di sana kan kita perlu menurut biasa dengan ustadz ya, kita perlu banyak berzikir, kita mempertebal keimanan kita. Begini Bos, kalau udah posisinya seperti Bapak Irsad sekarang bisa ngomong dengan berzikir, Pak. Bukan. Tapi kalau posisi kita masih dulu yang maksiat, gini lah maksud saya gini. Kita ngeliat refleksi diri kita lah. Maksudnya gini lah. Kita bisa sampai di sini udah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan begitu kan. Cuman yang jadi permasalahan ketika porsi kita masih dulu nih. Dan itu mungkin, mohon maaf pemirsa, mohon maaf ya, bukan berarti kita sudah baik, bukan ya. Tapi kita udah posisi di sini aja sudah alhamdulillah banget gitu kan. Cuman kan kita bisa lihat bahwa proyeksi itu akan terjadi di anak kita. Begitu gelora hidupnya masih bagus, usia produktifnya masih ada, sedangkan cita-cita yang tadi suruh ngarang itu masih terngiang angan-angan itu atau cita-cita itu, kan begitu kan. Yang jadi permasalahan bagaimana gitu untuk sama saudara-saudara kita kaum milenial. Kalau kita bukan merasa kita udah bener lah, bukan lah. Tapi di porsi seperti ini aja kita sudah bersyukur. Tapi kan mereka, saya cuma membayangkan, iyalah gue kayak dulu aja hasrat gue begitu besar buat melakukan dosa-dosa itu. Itu dosa sama manusia, sama Allah, bukan sama manusia gitu. Ya tapi itulah makanya ya selama yang kita tahu ya, selama kita hidup sampai akhir, sampai ajal kita akan selalu ada godaan terus. Kita akan nggak akan mencapai kesempurnaan perfect dengan kita nggak akan pernah tuh. Nah, ya insya Allah sih kita berada di level ya walaupun nggak, yang penting di atas 60-an lah, kan udah lumayan. Nah, insya Allah kalau kita bisa ya mulai dari kita mau mendalami seperti entah tarekat kah atau apa, itu kan ya terserah sih. Tapi kan kita berada di level 60 ke atas, artinya kita masih sebagai seorang muslim yang baik. Betul. Nah, jadi kita jangan sampai kita jeblok. Ini yang dikhawatirkan, makanya ya maaf, sewaktu itu saya kan pernah belajar tentang membersihkan kolbu ya. Jadi sebelum kayak umur saya gini, insya Allah di kolbu saya tersimpan nama Allah kan. Jadi kalau umpama saya dipanggil tuh, ya Allah selalu ada di kolbu saya. Saya kalau kan begitu. Budi gimana? Menurut saya ini salah satu ikhtiar bagi kita. Kita bikin begini, harapan kita di anak-anak atau teman-teman kita itu
bukan berarti kita udah merasa lebih, bukan Iya. loh. Bukan, iya. Minimal sekarang ini alhamdulillah Allah kasih mungkin dada kita masih untuk berzikir itu ada. Ya setidak-tidaknya kan kita mengingatkan kepada sahabat kita yang ada di sana bahwa Benar. ayolah kita berbondong-bondong untuk bertobat. Betul. Ya, untuk bertobat. Dengan cara apa bertobat itu? Ya kita harus menyadarkan diri kita kan, bahwa diri kita itu telah melakukan kesalahan. Nah, orang mencapai tingkat kesadaran itu tidak harus menunggu umur 60 Yes, tahun, Anda bahkan benar. lebih awal pun Anda juga benar. tidak ada Sama umur benar gitu. sekali. Dan di kuburan nggak ada tulisannya Nggak ada. untuk orang tua, nggak ada loh Pak. Iya. Di Jadi- kuburan nggak ada tuh. Tunggu dulu sebenarnya- Pak Budi ngomong dulu, selesaikan Iya. dulu dong. Pak Jadi Budi dulu. lebih kadang ya lebih awal usia muda lebih cepat sadar Untuk ya, segera itu akan dulu usia. mengenal Allah Nah, gitu kan. sekarang caranya supaya seseorang itu mulai sadar tuh gimana? Ya dekat-dekatlah dengan Orang-orang sahabat soleh, kita yang soleh. alim. Dengar-dengarlah sahabat kita Tapi melantunkan tetap ayat-ayat harus bersyukur, suci, Pak Budi. ya enggak? Ya, kita Ya. harus tetap bersyukur. Lihat, Al-Araf sekarang. Zaman dulu-dulu ya, orang bilang di masjid itu kebanyakan orang-orang tua. More than 50, 50 ke atas. Tapi sekarang Al-Araf lihat, anak-anak muda sekarang banyak. Artinya, mereka, anak-anak muda sekarang itu, walaupun hanya mereka datang, tapi mungkin di hatinya sudah tersimpan Allah. Mereka sadar mereka datang. Beda sama zaman-zaman dulu. Zaman dulu kebanyakan orang tua doang di masjid. betul, Anak betul, muda betul. jarang. Sekarang kita harus bersyukur, syukurlah. Ya, Walaupun hanya mereka bukannya mungkin zaman dulu juga enggak anak muda juga enggak. Jadi ya kita nggak Oh, lihat kita aja. waktu itu masih muda. Iya, kita nggak Kita lihat masih aja. muda. Terus kita ngelihat orang tua semua Iya. gitu kan. Oh. Atau mungkin dulu jumlahnya masih sedikit, Masih sekarang sedikit. masyarakatnya semakin banyak, jadi Betul. terlihat kan gitu. Betul. Ya setidak-tidaknya kan kalau kita selalu kita subuh kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, jadi kita tersentuh, membuka diri, sadar, betul. sholat, ikutin sahabat. Zuhur Asar, jam maghrib. 12 kita dengarkan, kita laksanakan. Insya Allah itu membuka kesadaran kita, kesadaran manusia yang muda maupun yang sudah husur lah. Betul. Ya. Cuman menurut saya gini, selain itu juga gini, dengan maksudnya gini loh, dengan aktivitasnya seseorang mungkin ya, ketika azan ke masjid, itu bisa jadi mengundang orang lain loh. Iya. Mengundang orang lain loh Pak. Misalkan tetangga kita, awal sih juga terbesitnya untuk ke masjid juga Iya, karena melihat betul. tetangga seperti itu ke masjid. Dan timbulkan rasa malu terhadap diri sendiri lah. Bu. Masya Allah, Iya. tuh yang kemarin tuh yang Iya. kita udah bahas tuh, rasa malu. Timbulkan rasa malu. Luar Rasa malu, biasa. Masya Allah. Orang kita usia saya sudah 60 tahun, tapi umur yang 20 tahun rajin melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Setidak-tidaknya mengucap istighfar lah, astagfirullah. Saya yang usia sudah segini, ya pasti kalau saya menyadarin, aduh, saya harus seperti Ananda ini. Saya nggak malu untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya itu. Alhamdulillah, Iya. udah punya kayak begitu. Betul. Berarti kan sudah ada di dada-dada kita nih hidayah-hidayah. Ya. Ya udah, saya rasa Ya, cukup sekian ya. pada waktunya. Pemirsa, insya Allah kita bahas lagi segala permasalahan-permasalahan ini yang ada di kita bahas sekarang ini. Insya Allah kita bahas di Ustadz Firun datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.